Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tipani dari kelas 12 IPA 1. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi sejarah tentang Orde Baru. Latar belakang. Lahirnya Orde Baru ditandai Tri Tuntutan Rakyat atau Tri Trura yang terdiri dari 3 tuntutan, yakni pembubaran PKI, pemberontakan Kabinet Bikora, dan penurunan harga. Akan tetapi, sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa G30S atau PKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno. Peristiwa G30S atau PKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno. Hal itu membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Letnan Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersmar. Supersmar menjadi titik awal perkembangannya kekuasaan Orde Baru. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Sistem pemerintahan. Di masa Orde Lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatan melakukan indoktrinasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi yang dilakukan yaitu 1. Menerapkan pengajaran P4, pelaksanaan, pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila di sekolah. 2. Soeharto mengizinkan masyarakat membantu organisasi dengan persyaratan menggunakan asas Pancasila. 3. Melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Sistem pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utamanya adalah penerapan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuensi dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Dalam periode masa Orde Baru terjadi banyak perubahan-perubahan politik dan ekonomi. Perekonomian Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Melalui beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun kondisi ini menurun ketika terjadi krisis moneter pada 1997. Krisis inilah yang membuat pemerintahan kehilangan kepercayaan rakyat hingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaannya Orde Baru. Penyebab jatuhnya Orde Baru. Perekonomian Indonesia yang melaju pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat di masa Orde Baru diikuti dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar di tanggal 4 Mei 1998. Terjadi juga tragedi Trisakti, yaitu tertembaknya 4 siswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Tahun 1997 sampai 1998 merupakan Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia. Perekonomian yang jadinya melesat langsung mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Setelah 3
Dasawarsa lebih menjabat, Orde Baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997, ditambah besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah membuat Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Konflik perpecahan pasca Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintahan sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari, media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali, dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi Timor, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya marginalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapat bantuan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan juanisasi yang sentimental anti Jawa di berbagai daerah. Meskipun tidak semua transmigrasi itu orang Jawa. Sukses transmigrasi, sukses KB, sukses memerangi buta huruf, sukses swasembada pangan, pengangguran minimum, sukses Reperilita, rencana pembangunan 5 tahun, sukses gerakan wajib belajar, sukses gerakan nasional orang tua asuh, sukses keamanan dalam negeri investor asing atau menanamkan modal di Indonesia, sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru. Semaraknya korupsi, solusi nepotisme, pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sehingga disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintahan yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. Bertambahnya kesenjangan sosial atau perbedaan pendapat yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin. Krisis finansial Asia. Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia, disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstrasi yang awalnya dipimpin para mahasiswa meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundur diri pada 21 Mei 1998, 3 bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bukti ke-7. Soeharto kemudian meminta sang wakil presiden B.J. Habibie untuk menjadi presiden ketiga Indonesia. Pasca Orde Baru. Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan era reformasi. Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan. Pada masa reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu, era reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai era pasca Orde Baru. Transformasi pemerintahan dari Orde Baru
ke era reformasi berjalan relatif lancar meskipun disertai dengan kerusuhan kelompok etnik dan berpisahnya Timor Timur. Kelancaran transformasi pemerintahan ini lebih bisa dibanding dengan negara Uni Soviet atau Yugoslavia. B.J. Habibie memperankan sebagai tokoh yang mendirikan landasan pemerintahan yang baru ini. Pada masa Orde Baru, pemerintahan sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari, media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali, dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya marginalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapat bantuan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan juanisasi yang sentimental anti Jawa di berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigrasi itu orang Jawa. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintahan yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. Bertambahnya kesenjangan sosial atau perbedaan pendapat yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin. Krisis finansial Asia. Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia, disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas, dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstrasi yang awalnya dipimpin para mahasiswa meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundur diri pada 21 Mei 1998, 3 bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bukti ke-7. Soeharto kemudian meminta sang wakil presiden B.J. Habibie untuk menjadi presiden ketiga Indonesia. Pasca Orde Baru. Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan era reformasi. Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan. Pada masa reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu, era reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai era pasca Orde Baru. Transformasi pemerintahan dari Orde Baru ke era reformasi berjalan relatif lancar meskipun disertai dengan kerusuhan kelompok etnik dan berpisahnya Timor Timur. Kelancaran transformasi pemerintahan ini lebih bisa dibanding dengan negara Uni Soviet atau Yugoslavia. B.J. Habibie memperankan sebagai tokoh yang mendirikan landasan pemerintahan yang baru ini. Kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru yaitu sukses transmigrasi, sukses KB, sukses memerangi buta huruf, sukses swasembada pangan, pengangguran minimum, sukses reperilita rencana pembangunan 5 tahun, sukses gerakan wajib belajar, sukses gerakan nasional orang tua asuh, sukses keamanan dalam negeri investor asing atau menanamkan modal di Indonesia, sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.
Kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru. Semaraknya korupsi, solusi nepotisme, pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sehingga disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat.